untuk mendapatkan suatu keinginan atau cita-cita yang ingin kita capai, kita harus serius dalam menekuninya. Dalam artian, mau capek dulu di awal, mau belajar, mau ingin tahu, itu kita harus ada dulu. Konsisten dan pantang menyerah. Karena banyak juga mungkin teman-teman yang lain telah mengalami kegagalan dalam satu usaha, mungkin ya sudah kita menyerah. Perkenalkan, nama saya Agung Yudo Wibowo. Saya saat ini pembudidaya ikan gabus di daerah Rancasari, tepatnya di Desa Pasir Gaok, Kabupaten Bogor Barat. Awal mulanya sebenarnya lebih ke memori masa lalu. Jadi mungkin karena saya asalnya dari Surabaya ya, pada tahun akhir 80-an sama awal tahun 90-an, saya sejak kecil suka mencari ikan di sungai-sungai kecil, di sawah-sawah, termasuk ikan gabus. Semakin kesini, ternyata kita semakin terinformasi bahwa ternyata ikan gabus itu juga mempunyai manfaat yang baik buat kesehatan. Salah satunya kandungan albumin, kandungan asam amino, bahkan sampai kandungan untuk antioksidan. Jadi kebetulan dari background pendidikan saya kan, saya dari ITS, saya alumni Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan. Jadi mungkin memang kalau dihubungkan ya, ini sama-sama berkaitan dengan air juga ya. Jadi saya memang punya ketertarikan di air. Saya pun bekerja di salah satu perusahaan konsultan asing. Pekerjaannya membuat bangunan-bangunan minyak dan kilang minyak, termasuk offshore itu. Nah, untuk usaha budidaya ikan gabus ini memang saya mulai kembangkan di tahun 2017. Saat itu memang saya meyakini bahwa mungkin saya salah satu yang pionir ya di Bogor. Pada saat itu mungkin belum ada ya untuk yang budidaya ikan gabus dengan skala besar seperti ini. Saya melihat bisnis ekonomi pada saat itu memang harga minyak sempat turun ya, anjlok. Saya mencoba melihat potensi lain, yaitu di bidang suplai makanan seperti ikan ini. Saya mempertimbangkan ke depannya bisa jadi sebagai biaya atau penghasilan tambahan untuk mungkin untuk pribadi saya dan tentunya buat masyarakat sekitar sini yang ikut bekerja. Saat ini peternakan ikan gabus Indonesia sudah mempunyai fasilitas lengkap, mulai dari pemijahan, pembibitan, sampai pembesaran. Untuk pembibitan, kita saat ini punya 6 kolam pembesaran ikan gabus konsumsi, ukuran konsumsi. Kita juga mempunyai 6 kolam dalam skala atau dalam ukuran kolam yang berbeda-beda dan mampu menampung, mungkin satu kolam mampu menampung 100 kilo. Pembesaran ikan gabus ini memang sangat mungkin saya pikir termasuk budidaya ikan yang levelnya cukup sulit, tidak semudah pembesaran atau budidaya lele, karena lele sangat, mungkin kalau kita lihat lele sehari-hari sangat terlihat rakus ya. Kalau gabus ini ada beberapa kriteria unik ikannya, sehingga
kita harus perhatikan betul. Pertama, kualitas airnya. Yang kedua juga timing atau periode makannya di waktu-waktu tertentu kita harus tahu. Kemudian yang ketiga juga kita harus tahu kira-kira pantangannya mengenai pakan itu seperti apa. Kita harus perhatikan betul tingkat protein yang dikandung oleh pakan yang kita pakai. Semakin besar protein, maka semakin membantu pertumbuhan ikan gabus itu semakin besar. Nah, di beberapa toko pakan ikan mungkin ada bervariasi tingkat proteinnya. Itu kita harus perhatikan betul. Lalu kemudian mengenai pola makan, memang sedikit berbeda dibandingkan dengan ikan lain. Ikan gabus ini lebih bersifat, kalau kita sebut, suka nyemil. Jadi dikasih pakan terlalu banyak itu justru harus hati-hati. Khawatirnya justru bisa berpengaruh terhadap kualitas air yang semakin kotor. Tapi pada jam-jam tertentu dengan periode sering tapi tidak terlalu banyak, saya rasa itu adalah metode yang tepat untuk pembesaran ikan gabus. Saat ini kami hanya menggunakan pakan pabrikan. Kenapa? Karena bukannya ikan gabus tidak mau makan pakan yang bersifat daging atau campuran, kadang pelet kadang daging, tapi kalau kita kasih pakan ikan kecil-kecil terus-menerus, kita bisa mempunyai masalah. Pakan ikan kecil-kecil tersebut tentu harus tersedia rutin ya, dan itu mungkin sangat menyulitkan. Sedangkan kalau kita memakai pakan pabrikan, tentu kita bisa tinggal pergi ke toko untuk mencari pakan tersebut. Apabila proses pemberian pakan dilakukan secara mix, dikhawatirkan ketika ikan gabus itu pada saat tertentu memakan pakan pelet, dia bisa berpotensi tidak doyan lagi ketika kita selingin memakai pakan daging. Untuk pembesaran budidaya ikan gabus ini memang cukup makan waktu agak lama ya. Kalau saya bilang dari sejak netes kemudian jadi ukuran konsumsi itu bisa makan waktu sekitar 1 tahun. Kalau kita bicara dari sejak netes ya. Sedangkan untuk kalau kita bagi lagi dari tahap pembesarannya dari palang, ukuran palang ke ukuran konsumsi ya mungkin kisarannya sekitar 7-8 bulan. Kami membuat banyak kolam untuk mengatasi ketika satu kolam sudah terjual, misalkan kita masih punya satu kolam lain yang bisa disiapkan untuk kedepannya, sehingga pada akhirnya sistem penjualan itu bisa dilakukan secara berurutan. Kita juga melakukan penyortiran tiap periode tertentu, sehingga pada saat ikan yang sudah saatnya masuk ukuran konsumsi bisa segera dimasukkan ke kolam yang memang sudah siap jual. Saat ini kami bisa menyediakan bibit maupun bisa menyediakan ukuran konsumsi. Kemudian dari sisi penjualan, memang untuk ukuran konsumsi kami masih fokus untuk melayani partai eceran skala rumah tangga hanya di sekitar wilayah Jabodetabek saja. Sedangkan untuk penjualan bibit sejauh ini kami sudah pernah
melakukan penjualan di dalam lingkup Pulau Jawa saja. Nah, tentunya kami hanya masih bisa mengandalkan transportasi logistik kereta api untuk pengiriman bibit. Tentu untuk memulai sesuatu yang baru ya, kita perlu sedikit belajar teori ya, entah dari kawan, dari orang lain, atau kita cari informasi sendiri di internet, di jurnal-jurnal penelitian ataupun YouTube. Awalnya kita membeli bibit dari petani ikan gabus Jawa Tengah, tapi ya pada akhirnya kurang sukses, sehingga kami berpikir kalaupun kami mencari bibit lagi, membeli bibit lagi, maka tentu modal yang dibutuhkan sangat besar, sedangkan yang sebelumnya kita belum sempat untuk berhasil membesarkan. Pada akhirnya kita beruji coba sendiri untuk melakukan pemijahan sendiri secara alami, dan alhamdulillah proses kita untuk melakukan pemijahan itu bisa dikatakan berhasil. Pada tahun mungkin sekitar tahun 2018 kita sudah berhasil melakukan pemijahan sendiri. Jadi untuk bibit kami jualnya bervariasi, di harga bervariasi tergantung ukuran bibit tersebut. Tapi yang jelas bibit yang kami jual itu adalah bibit yang sudah terbiasa atau sudah mampu untuk memakan pelet pabrik. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang berminat untuk mendapatkan bibit dari kami. Insya Allah bibit kami sudah kami jamin untuk bisa makan pelet. Dan untuk ukuran yang kami jual itu paling kecil ukuran 3-4 cm, kemudian bertahap 4-5 cm, 6-7, sampai kemudian mungkin maksimalnya ukuran 10-11 cm. Untuk harganya bervariasi mulai dari 450 sampai 1000 per ekor, tergantung ukuran bibit-bibit tersebut. Untuk ikan gabus ukuran konsumsi, saat ini kami hanya mampu menyediakan di ukuran sekilo isi paling kecil ya, minimal sekilo isi 7-8 ekor. Maksimal yang tersedia di sini kisarannya sekilo isi 5-6 ekor. Untuk ukuran yang lebih gede lagi mungkin kami tidak menyediakan, karena saat ini fokus kami masih melayani permintaan untuk ukuran konsumsi rumah tangga. Ya, ini ukuran talang. Jadi setelah dari bibit kita masukkan ke kolam ini untuk dibesarkan. Terlihat ya, jadi ikan gabusnya memang sudah memakan pelet. Terlihat sehat, lahap ya, lincah. Kita bicara kebutuhan dari segi pemain besar seperti industri, obat-obatan, farmasi. Beberapa memang sudah sempat menghubungi kami, tapi sayangnya kriteria yang mereka sampaikan masih terlalu berat untuk kami capai. Salah satunya yaitu
ikan gabus yang diminta rata-rata maunya ukuran sekilo, isi 2-3 ekor. Tentunya untuk mencapai ukuran tersebut akan cukup susah, sehingga sampai saat ini kami belum bisa masuk ke pasar untuk industri besar. Kalau menurut pandangan saya, ya mudah-mudahan ke depan industri besar tersebut mulai bisa melirik ke petani-petani ikan gabus seperti kami, yang ukuran ikan gabusnya mungkin di bawah ukuran yang saat ini mereka inginkan. Karena kembali lagi, dari segi penelitian pun, kandungan albumin, kandungan protein itu juga perbandingannya juga sama. Fasilitasnya sebenarnya masih kayak gini ya, mau belajar gimana ya? Nah, bukan masalah kita mau nggak mau ya, tapi saat ini dengan kondisi kolam yang berada di luar seperti ini, kami belum mempunyai fasilitas untuk melakukan pelatihan segala macam. Tapi kalau ada teman-teman yang berminat belajar budidaya, ya bisa japri. Bagi teman-teman yang tertarik berbudidaya ikan gabus, kami bisa membantu menyuplai bibit, dan bagi teman-teman yang membutuhkan ikan gabus skala konsumsi, kami juga mampu menyediakan ready stock. Setiap bulan ada sekitar 100 kilo. Untuk pemesanan bisa langsung DM di Instagram kami, Ikan Gabus Indonesia, ataupun bisa lewat web kami di ikanggabuspaagung.wordpress.com. Marketplace untuk Tokopedia, Bukalapak, kemudian Shopee juga kami ada. Untuk mendapatkan suatu keinginan atau cita-cita yang ingin kita capai, kita harus serius dalam menekuninya. Serius dalam artian mau capek dulu di awal, mau belajar, mau ingin tahu, itu kita harus ada dulu di yang kita pikirkan. Kemudian yang kedua juga konsisten dan pantang menyerah, karena banyak juga mungkin teman-teman yang lain setelah mengalami kegagalan dalam satu usaha, mungkin ya sudah kita menyerah. Tapi insya Allah, kalau saya percaya bahwa di balik kesulitan pasti ada jalan keluar. Jadi tetap tekun, konsisten, dan tentunya berdoa. Jangan lupa subscribe channel YouTube Agro Maritim.